Inilah detik-detik saat massa yang tergabung dalam aliansi pecinta alam se-Jawa Barat terlibat aksi saling dorong dengan kepolisian di depan kantor Perhutani, Kota Bandung, Jawa Barat. Massa yang kesal akibat tidak adanya perwakilan dari Perhutani yang menemui mereka berusaha masuk ke dalam halaman kantor namun dihadang oleh petugas kepolisian. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan hingga pagar dijebol oleh massa. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi pecinta alam se-Jawa Barat ini buntut dari kerusakan kawasan wisata Rancaupas akibat event motor trail. Dalam aksi unjuk rasanya tersebut, ada 5 tuntutan mereka, salah satunya mengecam segala bentuk pelanggaran kawasan hutan lindung di Jawa Barat dan di Indonesia. Blok Kilimak yang terjadi di Rancaupas pada tanggal 5 ada kegiatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan. Walaupun kerusakan kawasan hutan bukan hanya akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga kami mendorong beberapa hal yang terkait bagaimana penataan kawasan, mana yang boleh untuk wisata, mana yang boleh untuk kegiatan, mana juga yang mungkin dilarang dan sebagainya. Sementara itu perwakilan Perhutani yang akhirnya menemui para pengunjuk rasa mengapresiasi kedatangan mereka dan berjanji akan menghentikan semua kegiatan yang dapat merusak hutan seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Selain itu Perhutani pun akan memperbaiki kerusakan di kawasan Rancaupas. Semua kegiatan yang merusak lingkungan terutama seperti kemarin off-road itu juga sudah kami hentikan dan akan kita evaluasi terutama terkait dengan prosedur dan SOP yang ada di kami. Setelah ditemui perwakilan dari Perhutani dan aspirasinya diterima, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Aksi unjuk rasa massa pecinta alam se-Jawa Barat yang memprotes rusaknya kawasan wisata Rancaupas Bandung menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Satu persatu gaya hidup mewah pejabat berujung pemeriksaan dan pemecatan setelah harta janggal dan hedonisme pejabat Dijen Pajak serta Bea Cukai, kini giliran keluarga Kepala BPN Jakarta Timur yang jadi sorotan berujung pemeriksaan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Senen, Jakarta Pusat. Warga panik dan berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Warga Jalan Prapatan 2 Senen, Jakarta Pusat berupaya memadamkan kebakaran yang melanda permukiman mereka. Sebagian warga panik dan berusaha menyelamatkan diri dari lokasi kebakaran. Kebakaran yang melanda permukiman padat ini berawal dari sebuah rumah di dalam gang sempit. Api dengan cepat menjalar ke sejumlah rumah lainnya karena banyaknya barang-barang yang mudah terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Ya Bu, kita nggak tahu asalnya sih dari rumah Maman, Tapi kita belum tahu tuh karena apa, penyebabnya apa. Karena kan langsung kita pada panik ya. Panik. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah satu sisi jalan di Dan Mogot ambles, lalu lintas di sekitaran jalan dipadati kendaraan sore tadi. Pihak Dishub, Polantas, serta polisi militer dikerahkan untuk menjaga arus lalu lintas. Kemacetan parah terjadi di ruas jalan akibat jalan yang menjadi kecil. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas Dishub, polisi militer, serta polisi lalu lintas berjaga di wilayah Dan Mogot. Jalan ambles sudah terjadi sejak Sabtu sore.
Diduga penyebab amblesnya jalan dan mogot adalah karena proses pembuatan saluran pipa proyek yang terjadi di area jalan. Masyarakat terutama pengendara jalan meminta pemerintah untuk segera memperbaiki dan harapannya tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lalu lintas yang ada di lokasi terdampak amblesnya jalan di Dan Mogot, sudah ada rekan kami, Dilami Aulia. Selamat malam, Dilami. Malam hari ini bisa Anda ceritakan kepada kami dampak kepadatan arus lalu lintas akibat jalan ambles di Dan Mogot. Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Beginilah kondisi arus lalu lintas akibat pasca kejadian jalan ambles di daerah Dan Mogot kilometer 10, tepatnya di bawah JPO Kalimate Cengkareng, Jakarta Barat, yang mana memang dari pantauan kami sudah dari sore hingga malam hari ini Anda juga bisa melihat ini kondisi arus lalu lintas sudah cukup padat, yang mana dipadati oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang melintas. Kepadatan tersebut terjadi akibat persempitan ruas jalan di daerah Dan Mogot ini akibat adanya ruas jalan yang ambles. Walaupun memang ruas jalan yang ambles ini hanya ada di sekitar sebelah kiri saya, tetapi memang dampaknya ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Adapun dari informasi yang kami dapatkan, untuk jalan ambles ini sudah terjadi dari Sabtu sore dan diduga ini terkait adanya crossing yang ada di sekitar area sini. Crossing itu sedalam 9 meter dan menggetarkan beberapa daerah di sekitar sini, salah satunya menyebabkan daerah jalan Dan Mogot ini ambles seperti itu. Dan saat ini juga Anda bisa melihat di belakang saya sedang terjadi proses pengurugan. Pengurugan ini difungsikan untuk meningkatkan tanah ke atas dan juga untuk menyelaraskan bagian tanah begitu agar tidak terjadinya jalan ambles yang terlalu banyak. Dan juga memang dari pihak Ditlantas sendiri, ini dari pihak Dishub juga melakukan pengamanan di sekitaran jalan Dan Mogot ini, yang mana ini memang jika dibiarkan terus-menerus lubang yang sedalam 2 meter ini dapat membahayakan pengendara baik kendaraan roda 2 maupun roda 3. Dan kami pun belum mendapatkan informasi ini kapankah jalan ambles ini akan dilakukan perbaikan atau dicor begitu. Tapi dari penuturan masyarakat ini memang menginginkan untuk percepatan agar jalan ambles ini bisa segera terselesaikan dan juga kepadatan lalu lintas di sekitar jalan Dan Mogot ini diatasi kembali seperti semula. Seperti itu, Abraham. Dilami, singkat saja, ini mengenai apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan agar memperlancar arus kendaraan, karena sampai malam hari ini kami masih bisa menyaksikan kepadatan di tempat Anda melaporkan. Baik Abraham, untuk rekayasa lalu lintas sendiri tadi kami juga sudah mengkonfirmasi dengan pihak polisi lalu lintas. Mereka mengatakan bahwa memang tidak ada rekayasa lalu lintas di sekitaran jalan Dan Mogot. Walaupun begitu memang tadi sudah ada pihak dari Dishub kemudian dari polisi lalu lintas yang memang berjaga untuk mengurai kemacetan di sekitaran jalan Dan Mogot ini, sehingga nantinya pengendara juga bisa berjalan walaupun tersendat begitu, Abraham. Terima kasih Dilami Aulia. Laporan Anda langsung dari Jalan Mogot di wilayah Jakarta Barat, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mobil SUV masuk ke galian kabel sedalam 3 meter di Jalan Taman Marga Satwa Raya, Pasar Minggu, Jakarta. Peristiwa ini diduga akibat sopir yang mengantuk. Mobil SUV masuk ke dalam lubang galian listrik di ruas Jalan Taman Marga Satwa Raya, Pasar Minggu, Jakarta. Peristiwa ini terjadi saat ada pengaturan jalan akibat proyek galian kabel listrik. Saat berjalan perlahan, mobil SUV menerobos palang pemberitahuan galian hingga masuk ke dalam lubang. Saat ditolong, pengemudi sedang tertidur dan mengalami syok. Sementara arus lalu lintas dari arah bandara menuju ke Cilandak, dari arah Andara maksud kami, menuju ke Cilandak KKO macet hingga 2 km. Kita ke informasi lainnya, mahasiswi program studi ilmu komunikasi FISIP Universitas Indonesia ditemukan tewas di apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Korban diduga bunuh diri akibat depresi
jelang perayaan wisuda sarjana. Seorang mahasiswi program studi ilmu komunikasi FISIP Universitas Indonesia 2019 bernama Melati Putri Dairli ditemukan tewas di apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Melati tewas usai melompat dari lantai 18 apartemennya yang ia tinggali Rabu kemarin. Belum diketahui pasti apa motif dari korban, namun dari keterangan saksi yang berada di lokasi, korban diduga depresi. Di sini ada 7 saksi di tempat kejadian perkara maupun pihak keluarga, dan tentunya juga penyidik mengambil keterangan psikolog karena korban ini juga merupakan asesi yang mendapatkan asesmen psikolog khususnya dari pihak psikolog UI. Dari hasil psikolog ini tentunya menjadi motif dari korban untuk melakukan bunuh diri. Selain daripada jejak digital yang di media sosial. Dan juga kami membenarkan bahwa memang ada kejadian tersebut, bahwa ada orang yang melompat dari lantai 18 apartemen di Kebayoran Baru. Dari saksi-saksi menjelaskan kurang lebihnya yang bersangkutan ini mungkin ada stres ataupun depresi sehingga melakukan tindakan tersebut. Mahasiswi ini tewas 3 hari jelang perayaan wisudanya yang digelar di kampus Sabtu 11 Maret kemarin. Dari Jakarta, Rizky Falopi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana sebagai tersangka kasus korupsi sumbangan dan pengembangan institusi mahasiswa baru. Nyoman Gede Antara diduga merugikan negara 443,9 miliar rupiah. Rektor Universitas Udayana, Nyoman Gede Antara merupakan tersangka keempat setelah pejabat Universitas UNUD dan IKB dan IMI dan NPS terlebih dahulu dijadikan tersangka. Perbuatan keempat tersangka merugikan negara 443,9 miliar rupiah. Kerugian negara ini diungkapkan oleh Kejati Bali karena para tersangka diduga memungut sejumlah uang dari mahasiswa baru melalui jalur mandiri dari tahun akademik 2018-2019 sampai 2022-2023. Siang sebelumnya telah dilakukan beberapa kali ekspos gelar perkara dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka sebelumnya. Berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru. Sehingga pada tanggal 8 Maret 2023, penyidik pada bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Bali kembali menetapkan 1 orang tersangka, yaitu saudara Profesor Dr. INGA dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah. Pemirsa, Menkominfo Joni Plate akan kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi BTS 4G yang merugikan negara sebesar 1 triliun rupiah. Informasinya hadir untuk Anda saat lagi.